Napayaguro ni Tagima. Ngara, ano na kala mo yung mga lakando niya, iman mga lakando niya. Kam. Narato. Tingnan narato. Suway na niya, payaguro di man iman mga lakando niya na aladaman mind computer. Tayo ngawi, masa ngayon makinamagabot ba? Suway na ka, nanti dito, luka ko sa'yo. Suway na ngawi ako daw. Ade, suway na ngawi mga SMS. Ade, mga sibuk nga, SMS ka magiging mga permantuhan. Om tarang-tarang, hindi da baras sa Tuhan na minibaras da tampa matkabit imanam nila dito. Kung hindi abang nato kung masih, ngara, ano nga, Kristiyanam. Asa na ba nga, imanam, nga ito ko na. Masabigin na mo da permantuhan. Masih daw da mundupukan paretan ni Pepia. Palagasan na barang-barang isuway nire. Palagasan na po, ala na po sumanak mga lipon, palagasan na ay kumitag kayo. Adi nga ay kadap. Mundupukan na paratihan na matinawag permatuhan. Ang sa balog na bang hindi na katarima ko Tuhan nga agama ako kung tinga budak dia. Kaya ako nga budak. Mintaan pa bawat pakayan ko man dahil budak. Masakop di pembuda nga ngam katudon kami kapetuhan. Di ka nga kailan isa din dito ni Jesus. Anas ko disay. O susan kapetuhan ko di masakop pembuda. O susan ko pi. Hingga ka sa nanganda hidup. Nga baras sa Tuhan. Ito tunay na Tuhan ni kayo, masalamat ko ka. Ang mga tapat malak. Tapinayang jemaat, ikasihan ko dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ako nakatita ko, ulod to ko. Tapinay. Nakatarima ko na pa da Tuhan Yesus nga iborumura ako da 28 tahun. Sa manjak din nakatutunan ko Tuhan Yesus, aso nang kapaya, kapasyan ko. Napatipaguloy na tumayan ako sa Tuhan Jesus. Natumbayan ako piya. Katutunan ko isay. Nga sa manjak dat ala sama Tuhan na minasambayang nagan. Tumbayan ng dit. Tuhan Yesus ito adalah Tuhan na lang kita yang hidup. Katumbayay ko na katingay ito pinay. Pinay. Pansi ko da baras Tuhan ako da tunit. Maharap ako na barakatan ito kong awit. Mamisan na barakatan na mikisambayan. Masidat alat kakalutan ni jiwa. Masidat alat talaga para sa jiwa. Bikinan ko na awit at isa-isay. Pakasaan ko. Isa-isay net. Mikisambayan bikinan ko mainit idakan. Nga ako ay may kasalisa ako. Di pa din tempat sendiri. Ikot di kayo lang. Ako mga kapimpinan sidang mga itawang tidapan. Ahira pa na, duwati nga, pikanan na ako ay panatuwa pero sa mga minadwala. Panatuwa? Okay. Ako sa may atawin. Ako ay kakatawang sa may atawang pensanay. Hallelujah, Papa di surga mo musika ko kay pensanay ako. Tuminangan ko kay dagay kasampatan, natutuwang diti. Barakatay na ngawi, tangan na kiswang na gereja diti Tuhan Yesus. Supaya sama-sama kay karikat kumbaka di ka. Sama-sama kayo tumata perman mo. Sama-sama kayo kapenggaya dapat mo. Sama-sama kayo. Halo? Halo? Kenapa ito gurita titi? Yung naman gitu, lepas kebaktian kung ba ako? Kenapa? Kenapa kayo? Meron kong dati mo.
Shalom, salam kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi juru selamat kita semua. Selamat bersama dalam ibadah KKR Online, konferensi PMMI di kawasan Kundasang, kali yang kedua untuk sesi yang ketiga. Syukur kepada Tuhan yang telah memungkinkan kita dapat bersama dalam ibadah KKR pada kali ini secara online. Bagi memulakan sesi ibadah pada malam ini, majelis dengan ini mempersilakan Penata Oshin untuk doa pembukaan. Dengan ini majelis mempersilakan. Pensikau Tuhan Yesus Kristus penyertaan Nokumedahai, pensikau ini Tuhan isuang dat acara bakti ti, pertimpunan ya acara ti isuang dat KKR pemuda-pemudi, memperlega Tuhan Yesus Kristus dan nuno po i papanahan da kensa na da acara ti ami suang da gampino Tuhan Yesus Kristus kensa na tanganak nu i mangandali nagi panyampaian firman Tuhan pelegoso dan na ya kekuatan mentadidika supaya kelembus kawiri sesuai dengan anak nu Tuhan Yesus Kristus berapa ya suang kuasa roh setelidang supaya berkat melimpah kumai jemaat i kerongau lewat pemberitaan firman Tuhan tanganak nu mengendali i penyanyi kainsana pemuzik pelegas Tuhan Yesus Kristus detika dia mengandali dia lah supaya kuaya lah memarayo papeng sawat tengaran dikina ringan sesuai dengan Tuhan Yesus Kristus sumbayang lagi untuk pemuda-pemudi generasi baru ti supaya onan ya hikmat kekuatan untuk meneruskan legasi pelayanan gisam-gisam Tuhan Yesus Kristus untuk dapat negara Malaysia pemgunaan Malaysia ti sumbayang Tuhan Yesus Kristus supaya naik kekuatan ngawi pemimpin dan negara dan mengendali situasi keadaan megaliti isuang pandemik isuang situasi politik tumbean ke Tuhan Yesus Kristus ika menguasai sana pemimpin sebab ngapa isuang kasari longan kinaringan khusus untuk Malaysia sumbayang ke energi sebab nabanga Malaysia negara Malaysia ti negara kasihanan dahai merarayahan ya sebab iri sumbayang ke supaya kensa naidat masyarakat kensa naidat hamba-hamba Tuhan kensa naid jemaat di Malaysia ti ika kasari memegang pidahai memegang pidela pensikau Tuhan Yesus Kristus berkat melimpah kumaikan sana terlibat sung pelayanan pertimpunan yati di suang tanah tamarus talidang. Amin. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita dipertemukan di tempat ini. Saudara dikasih Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita masing-masing mempersiapkan diri. Mari setiap kita melupakan yang telah lalu. Kita pandang Yesus sebagai kehidupan kita. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini, Kau yang terbaik. Haleluya Yesus.
Haleluya. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Atas kebaikan Tuhan yang sempurna yang Dia nyatakan bagi kita. Saya percaya melalui kebersamaan kita bersama-sama pada malam hari ini, Tuhan mau mendidik dan mengajar kita supaya kita menjadi anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, pemuda-pemudi yang mengasihi Tuhan. Saya senang sekali membawa kita belajar kebenaran firman Tuhan. Berkongsi dalam kitab Roma. Kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-37. Roma pasal 8 ayat 37. Di bawah tajuk keyakinan iman. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kita sangat bersyukur karena Yesus kita menjadi anak-anak Tuhan yang menang. Sebelum kita lanjutkan pengungsian kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Termulialah nama-Mu ya Bapa. Karena Engkau sangat mengasihi kami. Kami sangat bersyukur karena kasih Tuhanlah kami menikmati kemenangan. Dan kemenangan itu kekal dalam hidup kami karena Yesus. Karena Yesus sangat mengasihi kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Berkaryalah di tengah-tengah kami. Kami siap dan rindu menikmati kebenaran firman. Haleluya. Amin. Ini merupakan satu peristiwa. Teks firman Tuhan, peristiwa bagaimana perjalanan kehidupan seorang hamba Tuhan yang tidak takut dengan cobaan, yang tidak takut dengan godaan, yang tidak takut dengan musuh, itu Rasul Paulus. Melalui pelayanan hamba Tuhan ini memberikan suatu keyakinan bagi kita, orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita melangkah dengan membawa kemenangan. Bukan kita melangkah untuk menuju kemenangan, tetapi kita melangkah membawa kemenangan. Nah, pada malam hari ini saya senang sekali
membawa kita belajar satu tema, subtema, yaitu kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kemenangan tidak akan dikecapi tanpa berjuang. Seorang pejuang akan berusaha dengan sedaya upaya, dengan sebaik yang mungkin untuk mencapai kemenangan. Seorang pejuang, dia berusaha dengan sedaya upaya, dengan sebaik yang mungkin untuk mencapai kemenangan. Tidak ada istilah menang tanpa melewati perjuangan. Ataupun dengan kata yang lain, menang tanpa tanding. Tidak ada. Mungkin ada yang menjawab, dalam permainan bola sepak ada istilah namanya menang tanpa tanding. Kalau lawan itu tidak datang, maka yang melawan itulah yang akan menang. Dia kira menang. Namun pertanyaannya adalah, dalam kehidupan kekristenan, apakah itu boleh dianggap di dalam kehidupan kita? Sebelum kita berjuang, kita menang. Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 berkata, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Perhatikan. Karena perjuangan kita, sekali lagi, perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan melawan roh-roh jahat di udara. Nah, dengan perkataan yang lebih mudah, kita bukan berhadapan dengan manusia. Tetapi kita berhadapan dengan roh-roh kegelapan ataupun iblis. Yang berusaha membuatkan kita melakukan dosa. Yang berusaha membuatkan kita meninggalkan Tuhan. Yang berusaha membuatkan kita meninggalkan iman kita. Jemaat Tuhan yang dikasihi, sebagai orang Kristen, kita akan berhadapan dengan peperangan rohani. Peperangan rohani setiap masa.
Sebab itu dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, tidak ada orang yang kebal dengan serangan dan tipu daya iblis. Tidak ada orang. Jangan jadi sombong dengan mengatakan saya sudah lama mengikuti Tuhan Yesus. Saya sudah lama mengikuti Tuhan Yesus. Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, iblis tidak melihat berapa lama Anda mengikuti Tuhan Yesus, tetapi iblis melihat sejauh mana imanmu kepada Tuhan Yesus. Perhatikan sekali lagi. Iblis tidak melihat berapa lama Anda mengikuti Tuhan Yesus, tetapi iblis melihat sejauh mana imanmu kepada Tuhan Yesus. Dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-17 berkata, orang benar akan hidup oleh karena iman. Orang benar akan hidup oleh karena iman. Jadi ini bermakna iman di dalam Yesus itu sangat penting. Nah, pertanyaannya, apa yang dimaksudkan iman di dalam Yesus? Yang pertama, percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Penyelamat. Yang kedua, percaya bahwa Yesus mati di atas kayu salib demi menyelamatkan kita dari kuasa dosa dan bangkit dari kematian. Yang ketiga, menolak segala godaan dan tetap percaya, teguh, kuat, dan setia walaupun menghadapi cabaran. Iman di dalam Yesus. Oleh itu, jaga-jaga dengan hidup dan imanmu, karena pada waktu imanmu mulai lemah, disitulah iblis akan menyerang Anda. Hati-hati. Nah, perhatikan betul-betul. Jaga dengan hidupmu. Firman Tuhan banyak kali mengingatkan kita supaya berjaga-jaga. Jaga-jaga dengan hidup dan imanmu, karena pada waktu imanmu mulai lemah, disitulah iblis akan menyerang Anda. Nah, perhatikan. Iblis tidak menyerang di mana kekuatan Anda.
tidak menyerang di mana kekuatan Anda, tetapi iblis menyerang di mana kelemahan Anda. Sebagai contoh, jika Anda seorang pemarah, jika Anda tidak menjaga emosi, pada waktu Anda marah, iblis akan menggunakan kemarahan Anda semakin tidak terkawal. Ingat, jemaat Tuhan yang dikasihi, wahai para pemuda-pemudi yang dikasihi Tuhan, Anda harus senantiasa berjaga-jaga dan memperhatikan hidup Anda. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, jangan pernah terpedaya dengan tipu muslihat iblis. Jangan kita pernah terpedaya. Jika Anda merasakan orang yang tidak berdaya, orang yang sedang mengalami kekalahan, dan merasakan tiada harapan, ingatlah bahwa itu semua adalah tipu muslihat iblis. Tipu muslihat iblis. Kita harus sadar, kita harus yakin, dan kita harus percaya bahwa kita lebih dari pemenang. Ingat itu dan sadar itu. Jangan pernah tertipu dengan tipu muslihat iblis. Beberapa hari yang lepas, pada waktu saya merenungkan kembali firman Tuhan ini, secara tiba-tiba dada sebelah kanan saya sangat sakit. Dan mulailah timbul dalam pemikiran saya, bagaimana ini? Hanya beberapa hari lagi saya akan mengambil bahagian dalam penyampaian firman Tuhan. Mana mungkin saya mampu mengambil bahagian ini kalau saya sakit? Saya beritahu istri saya, tolong saya. Dada sebelah kanan tembus ke belakang sangat sakit. Tolong saya. Tolong urut, mana tahu angin. Lalu istri saya urut. Malah semakin sakit saya rasa. Lalu kami ambil waktu untuk berdoa.
kami berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan saya ingat dengan firman Tuhan ini, saya imani. Apapun serangan iblis, itu tidak akan mematahkan semangat saya untuk meneruskan pelayanan. Dan saya sangat bersyukur karena atas kebaikan dan kemurahan Tuhan, segala sakit penyakit itu dilepaskan. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, jangan pernah terpedaya dengan tipu muslihat iblis. Kita harus sadar, kita harus yakin, kita harus percaya bahwa kita lebih dari pemenang. Nah, apakah yang dimaksudkan dengan perkataan lebih dari pemenang? Apa yang dimaksudkan dengan perkataan lebih dari pemenang? Sebelum itu, mari kita lihat maksud perkataan pemenang. Kata pemenang dari akar kata menang yang bermaksud berjaya dalam permainan. Yang kedua, berjaya dalam peperangan. Jadi perkataan pemenang bermaksud orang atau pihak yang berjaya. Nah, saya mau bertanya dengan kita semua. Kita di pihak yang mana? Kita di pihak yang mana? Kita di pihak yang menang atau kita di pihak yang kalah atau di mana? Firman Tuhan berkata, kita lebih dari pemenang. Balik dalam firman Tuhan ayat yang ke-37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kita adalah jemaat di pihak yang berjaya. Kita adalah anak-anak Tuhan di pihak yang berjaya, di pihak yang menang. Ingat itu. Nah, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, perkataan pemenang dalam bahasa Yunani adalah Nikon ataupun Nikitis, yang bermaksud seorang yang oleh kasih karunia Allah yang diterimanya melalui iman kepada Yesus Kristus telah mengalami kelahiran kembali dan tinggal tetap di dalam kemenangan atas dosa, dunia, dan iblis. Nah, dengan maksud yang mudah, orang-orang Kristen yang telah menerima kasih karunia ataupun anugerah dari Allah melalui iman di dalam Yesus Kristus menolak untuk berkompromi, ya, menolak untuk berkompromi dengan dunia dan kefasikan. Roma 12 ayat 1 ayat yang kedua.
tetapi tetap setia kepada Tuhan Yesus sampai saat yang paling akhir dan memperoleh mahkota sebagai hadiah. Pemenang. Jemaat Tuhan yang dikasihi, mengapa kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus lebih dari pemenang? Pertanyaan yang kedua, mengapa? Apakah alasan? Kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus lebih dari pemenang. Yang pertama, di dalam ayat yang ke-31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Yang pertama, mengapa kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus lebih dari pemenang? Karena Allah di mana? Karena Allah di pihak kita, di pihak Anda dan saya. Yang kedua, kita dapat melihat yang pertama sebentar tadi, karena Allah di pihak kita, karena Allah berpihak kepada orang-orang yang mengasihinya, ayat yang ke-28. Yang kedua, karena Yesus Kristus yang menjadi pembela kita. Alasan yang kedua, mengapa kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus lebih dari pemenang. Yang pertama tadi adalah karena Allah di pihak kita. Karena Allah di pihak Anda dan saya. Yang kedua, karena Yesus Kristus yang menjadi pembela kita. Yang ketiga, karena Allah sangat mengasihi kita. Karena Allah sangat mengasihi kita. Ayat yang ke-37 hingga ayat yang ke-39. Ada peribahasa berkata, saya tidak tahu betul atau tidak, bagai sungai dengan tebing. Betulkah itu? Bagai sungai dengan tebing. Ataupun bagai laut dengan pantai. Ya, tolong perbetulkan kalau salah peribahasa dia. Maksudnya, kalau ada sungai, pastilah ada tebing. Kalau ada laut, pastilah ada pantai. Kedua-duanya pasti ada. Demikianlah kasih Allah kepada kita. Allah sangat mengasihi kita. Ingat itu. Dan sadari itu. Nah, yang ketiga, pertanyaan yang ketiga. Bagaimana menjadi orang Kristen yang menang?
bagaimana menjadi orang Kristen yang menang. Yang pertama, mengetahui rahasia kemenangan kita. Mengetahui rahasia kemenangan kita. Nah, apakah rahasia kemenangan kita? Rahasia kemenangan kita adalah melalui kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Itulah rahasia kemenangan kita. Melalui kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, segala sesuatu yang ada di muka bumi ini tunduk kepada Yesus Kristus. Pada waktu Yesus sedang berjalan dengan membawa kayu yang berat, salib, menuju ke puncak bukit dengan tubuh yang lemah, dengan luka-luka, dengan rasa haus, Yesus membawa kayu salib itu dengan setia. Nah, saya percaya bahwa pada waktu Yesus sedang membawa dengan segala kudratnya, dengan segala tenaganya yang semakin lemah, iblis sangat senang melihat. Iblis sangat senang melihat. Tetapi karena kasih Yesus kepada kita, kepada saudara dan saya, Yesus mengangkat salib itu. Yesus mengangkat kayu salib itu dengan setia. Dan pada waktu Yesus di puncak bukit, Yesus disalibkan. Dan penyiksaan itu merupakan satu penyiksaan yang sangat berat. Yesus tidak pernah mengeluh pun kesakitan itu. Karena Yesus sangat mengasihi saudara dan saya. Pada waktu Yesus berada di ambang kekalahan, saya percaya iblis mulai bersorak-sorai. Tetapi sebaliknya, Yesus bukan berada di ambang kekalahan, tetapi Yesus sedang membawa kemenangan. Yesus sedang membawa kemenangan di atas kayu salib.
Justru karena penyaliban Yesus di atas kayu salib, kematian Yesus di atas kayu salib, kita mencapai kemenangan. Bahkan kemenangan yang total. Segala sesuatu dikalahkan. Kutuk, bahkan kuasa iblis dikalahkan. Iblis merana karena kekalahan yang sangat teruk. Justru penyaliban Yesus di atas kayu salib. Itulah rahasia kemenangan kita. Melalui kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, segala sesuatu, perhatikan perkataan ini, segala sesuatu tunduk kepada Yesus. Kayu salib yang telah mendamaikan, menebus, menggantikan dan membenarkan serta membebaskan kita dari kuasa dosa dan kuasa iblis. Puji Tuhan. Kita sangat bersyukur. Yang kedua, bagaimana menjadi orang Kristen yang menang? Mengetahui posisi kita dalam Yesus Kristus. Yang kedua, mengetahui posisi kita dalam Yesus Kristus. Nah, saya mau bertanya, di manakah posisi kita? Di manakah posisi kita? Di pihak yang kalah atau di pihak yang menang? Nah, perhatikan sekali lagi ayat yang ke-37. Paulus mengatakan, firman Tuhan berkata bahwa di dalam Kristus, perhatikan, di dalam Kristus kita lebih dari pemenang. Sekali lagi, itulah posisi kita. Nah, kalau kita ingin menang, kita harus memulai dari kemenangan. Amin. Kita harus memulai dari kemenangan. Bangsa Israel sudah melaungkan kemenangan sebelum berperang. Mengapa? Karena Allah di pihak orang Israel. Itu kita dapat melihat dalam 1 Samuel pasal yang keempat, ayat yang keempat hingga ayat yang ke-7. Kebimbangan, kekalahan, keputusasaan bukanlah modal yang dapat kita gunakan untuk membangun kehidupan yang menang. Kebimbangan, kekalahan, keputusasaan bukanlah modal yang dapat kita gunakan untuk membangun kehidupan yang menang. Kita tidak mungkin menjadi orang-orang yang menang jika kita sendiri tidak mengetahui posisi kita sebagai orang yang sudah menang.
Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi, di manakah posisi kita? Yang ketiga, menggunakan otoritas ataupun kuasa dan perlengkapan yang telah disediakan Allah bagi kita. Menggunakan kuasa dan perlengkapan yang telah disediakan Allah bagi kita. Nah, perlengkapan itu sudah dibahas dalam sesi yang pertama. Gunakan dengan sebaik. Yesus telah mendelegasikan kuasa kepada gerejanya. Kepada saya dan saudara. Yaitu orang-orang yang percaya. Setiap orang yang percaya harus menggunakan atau memakai kuasa itu untuk melawan dosa dunia dan iblis. Nah, setiap orang yang percaya harus menggunakan perlengkapan seorang pemenang. Apakah perlengkapan seorang pemenang? Yang pertama, iman. Yang kedua, darah Yesus Kristus. Yang ketiga, firman Tuhan. Yang keempat, kuasa Roh Kudus. Itulah perlengkapan seorang pemenang. Yang keempat, bagaimana menjadi orang Kristen yang menang? Hidup di dalam Roh. Hidup di dalam Roh. Nah, apakah yang dimaksudkan dengan hidup di dalam Roh? Nah, maksudnya adalah Roh Kudus yang mendiami orang percaya ketika mereka lahir baru dan kemudian Roh itu memimpin hidup mereka dan mereka taat kepadanya dan firman Tuhan. Itulah hidup di dalam Roh. Nah, untuk hidup dalam Roh, maka orang percaya harus taat sepenuhnya kepada pimpinan Roh Kudus dalam hidup mereka. Harus taat. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita harus taat sepenuhnya kepada pimpinan Roh Kudus? Bagaimana? Adalah memang sukar. Untuk taat sepenuhnya kepada pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita memerlukan iman dan penyerahan diri sepenuhnya. Memerlukan iman dan penyerahan diri sepenuhnya. Itulah ada 4 bagaimana menjadi orang yang menang. Jemaat Tuhan yang dikasihi,
Setiap pemenang pasti ada imbalan dia. Setiap pemenang pasti ada imbalan dia. Namun di dalam kekristenan tidak ada istilah yang nomor 1, nomor 2 atau nomor 3. Karena kita semua adalah pemenang. Nah, janji bagi para pemenang. Setiap orang yang percaya, yang berjuang dengan taat hingga ke garis akhir, akan menikmati apa yang Tuhan janjikan. Nah, apakah yang Tuhan janjikan bagi para pemenang? Apa yang kita nikmati? Apa yang kita perolehi? Hasil daripada kemenangan yang kita kecapi. Nah, kita lihat. Berikut adalah hasil yang dinikmati bagi seorang pemenang. Yang pertama, di dalam Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-7. Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-7 berkata, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberikan makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Yang kedua, Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-26. Wahyu 2 ayat 26. Barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan ku karuniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Yang ketiga, janji bagi seorang pemenang. Wahyu 3 ayat yang ke-5. Wahyu 3 ayat pasal 3 ayat yang ke-5. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapuskan namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Itulah hadiah para pemenang. Jemaat Tuhan yang dikasihi, marilah kita terus berjuang untuk mencapai kemenangan. Menjadi orang Kristen bukanlah mudah. Saya tidak pasti apakah kamu setuju ataupun tidak. Tetapi bagi saya menjadi orang Kristen itu sangat sukar. Kita didorong supaya berjuang sehingga ke saat yang terakhir. Kita didorong untuk berjuang
ke saat yang terakhir. Nah, perhatikan kata-kata ini. Kita bukan berjuang untuk berusaha mencapai kemenangan, tetapi kita berjuang untuk mempertahankan kemenangan. Kita bukan berjuang untuk berusaha mencapai kemenangan. Paham kan? Kita bukan berjuang untuk mencapai kemenangan, tetapi kita berjuang untuk mempertahankan kemenangan. Karena kita adalah di pihak yang menang. Kita sudah menjadi pemenang. Kita bukan lagi berusaha untuk mencapai kemenangan, karena kita di pihak yang menang. Kita bukan berjuang untuk berusaha mencapai kemenangan. Kalau kita berusaha untuk mencapai kemenangan, belum tentu di langkah yang ketiga kita mampu lagi kah untuk berjuang ataupun tidak. Tetapi kalau kita berjuang untuk mempertahankan kemenangan, kita bukan berjuang sendirian, tetapi Yesus bersama-sama dengan saya dan saudara berjuang mempertahankan kemenangan. Iblis tidak akan pernah berhenti, karena itulah lawan kita. Iblis tidak akan pernah berhenti untuk menggoda Anda. Iblis tidak akan pernah berhenti untuk mematahkan semangat Anda. Iblis tidak akan pernah berhenti membuatkan imanmu semakin lemah. Karena iblis mau supaya kemenangan yang kita nikmati itu akan semakin dilupakan dan akhirnya ditinggalkan. Itu yang iblis mau. Oleh itu, jemaat Tuhan yang dikasihi, jangan hanya membawa perkataan Allah dalam hati kita, tetapi bawalah iman kita kepada Allah. Ramai orang yang membawa perkataan Allah, tetapi tidak membawa imannya kepada Allah. Pada waktu bangsa Israel berhadapan dengan Palestina, musuh, orang Israel membawa tabut perjanjian. Mereka membawa dalam peperangan. Dan mereka akan menang dalam peperangan karena mereka membawa tabut perjanjian. Tetapi sebaliknya, bangsa Israel mengalami kekalahan yang sangat teruk. Mengapa? Mengapa demikian? Karena mereka membawa tabut perjanjian bukan membawa iman kepada Allah.
Oleh itu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita membawa iman kita dimanapun kita berada. Bawalah iman Anda. Iman Anda di dalam Yesus Kristus dimanapun Anda berada. Ada banyak godaan, ada banyak cabaran, tetapi bawalah iman Anda di dalam Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan. Kami sangat bersyukur kepadamu atas berkat firman-Mu yang besar Engkau limpahkan bagi kami. Terima kasih karena Engkau mengajar kami, mendidik dan menyadarkan kami. Status kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami adalah para pemenang-pemenang yang telah menang karena Yesus. Terima kasih ya Bapa. Bapa, di dalam kami menempuhi perjuangan, kami percaya bahwa Engkau terus memberikan kami kekuatan, kemampuan untuk mengalahkan setiap tipu daya kuasa iblis. Kami percaya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam kesempatan yang indah ini hamba berdoa bagi para pemuda-pemudi, anak-anak muda di gerejamu di kawasan Kundasang ini. Hamba mengangkat mereka ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dan hamba mohon Tuhan memberkati mereka dengan iman yang teguh, dengan iman yang kuat untuk menghadapi berbagai cabaran dan godaan. Terima kasih ya Bapa. Baik mereka yang ada di sidang ataupun yang bekerja di luar, Tuhan tolong mereka agar iman mereka tetap teguh di dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan di atas segala kebaikan dan kemurahan. Di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus kami memohon serta mengucap syukur semuanya ini. Amin.
pujian kita dengan bahasa kita, lagu dusun yaitu Onsiko Ginawoku. Shalom, selamat datang ke konferensi PMM SIB kawasan Kundasang kali yang kedua. Yang saya hormati Penatua Jamili Dumin, Ketua SIB kawasan Kundasang. Yang saya kasih Penatua Henry Goliong, Pengurusi PMM SIB Sabah, yang juga merupakan pengkhotbah pada 31 Mei yang lepas. Juga merupakan perasmi penangguhan konferensi PMM SIB kawasan Kundasang kali kedua pada malam hari ini. Saudara-saudariku yang kekasih dalam nama Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan
karena melalui pimpinan dan penyertaan Tuhan dapatlah kita mengikuti konferensi ini walaupun secara online. Di tengah-tengah pandemi COVID-19, kita masih dimampukan untuk berkumpul bersama walaupun secara maya dalam ibadah ini. Kita percaya bahwa lewat daripada pujian penyembahan, lewat daripada firman Tuhan, sudah pastinya memberikan kekuatan kepada kita semua. Saudara-saudariku yang kekasih dalam nama Tuhan, pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang teramat sangat kepada semua yang telah menjayakan konferensi online ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada jawatan kuasa pelaksanaan. Terima kasih juga kepada ahli jawatan kuasa PMM SIB kawasan Kundasang. Terima kasih kepada jawatan kuasa penasihat PMM SIB kawasan Kundasang. Juga saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada ahli majlis kawasan Kundasang yang telah memberikan sokongan penuh dalam pelaksanaan konferensi ini. Tidak lupa juga terima kasih kepada semua pengkhotbah undangan, juga jemaat yang telah menyertai konferensi online ini. Saya dipahamkan terdapat juga jemaat Tuhan di luar kawasan Kundasang yang telah menyertai ibadah online ini. Akhir kata daripada saya, jika kehendak dan rencana Tuhan, kita akan berjumpa lagi dalam konferensi PMM kawasan Kundasang pada tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom dan selamat bertemu di dalam kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus kepada kita semua. Yang saya kasihi pengurus di PMM SIB kawasan Kundasang di Kenjuari, jawatan kuasa PMM SIB kawasan Kundasang, pemimpin-pemimpin PMM, sidang-sidang, dan juga pemuda-pemudi. Saya ucapkan tahniah pelaksanaan konferensi pada kali ini, kali yang kedua, dengan tema The Army of God, kesinambungan yang konferensi sebelum ini. Dan saya sangat bersyukur kepada Tuhan, nilai pejuang sudah pun tertanam di kalangan kalian semua di sana. Seorang pejuang yang tidak akan pernah putus asa walaupun kesulitan dan kesukaran melanda. Di pemuda-pemudi kawasan Kundasang mampu melaksanakan konferensi ini dengan kekurangan yang ada. Seorang pejuang juga akan terus berusaha untuk memastikan kejayaan sesuatu yang diperjuangkan. Itulah misi yang perlu dilaksanakan. Selesainya konferensi ini, misi seterusnya untuk terus mendekati pemuda-pemudi di kawasan sana. Dan saya ucapkan tahniah atas penganjuran ini. Ucapan terima kasih dan penghargaan saya kepada sokongan pimpinan SIB kawasan Kundasang, gereja-gereja setempat, pengurus-pengurus sidang, dan juga jemaat Tuhan di seluruh kawasan Kundasang. Memasuki bulan Agustus dan juga seterusnya bulan September, mengingatkan kita kepada suatu peristiwa yang terbesar di negara kita, khususnya apabila kita merayakan kemerdekaan. Inilah detik di mana kita memperingatkan semuanya itu. Sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita memiliki semangat, kita memiliki sesuatu yang merupakan peranan besar kita untuk terus-menerus mendoakan negara kita ini. Nikmat kemerdekaan itu kita dapat nikmati, tetapi akhirnya kita terus-menerus memiliki keupayaan untuk membawa negara kita di dalam doa. Karena melalui doalah permohonan kita kepada Tuhan untuk penyertaan dan pemeliharaan Tuhan kepada negara ini. Generasi muda yang pada ketika ini, kita harus menyelami nikmat apa yang kita hadapi pada ketika ini. Semuanya harus didukung oleh doa kita kepada Tuhan. Karena kemampuan kita terhad, tetapi kekuatan Tuhan melebihi segala-galanya. Pemuda-pemudi harus memiliki keazaman, harus memiliki kemampuan, dan yang ketiga ini penting, harus melihat peluang untuk kita menggerakkan pelayanan ini dalam apapun situasi yang kita hadapi. Itu ucapan daripada saya, dan dengan rasa ucapan syukur di hadapan Tuhan, Dialah Tuhan yang kita sembah,
Dialah Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Di atas nama Tuhan Yesus Kristus, saya menangguhkan konferensi pemuda-pemudi PMM ISAB kawasan Kundasang kali yang kedua tahun ini. Tuhan memberkati dan Tuhan menyertai kita semua. Sehingga berjumpa lagi. Sekian dan terima kasih. Shalom, terima kasih PMM ISAB kawasan Gunasang. Puji Tuhan karena tetap menjalankan pelayanan konferensi PMM kali yang kedua pada tahun ini. Walaupun kita berada dalam keadaan pandemik COVID seluruh dunia, namun PMM Gunasang ada yang terbaik karena menjalankan konferensi pada tahun ini. Dan mari kita semua jemaat Tuhan berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas kebaikan dan kemurahan yang Kau berikan bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan karena kami ada di tempat ini, gereja ISAB Waang ya Tuhan Yesus, untuk konferensi PMM kawasan Kundasang kali yang kedua. Kami bersyukur kepadamu Bapa atas kasih dan karunia-Mu dapat mengumpulkan anak-anak-Mu walaupun di mana-mana berada, namun PMM kawasan Kundasang dapat menjalankan ibadah konferensi kali kedua ini ya Bapa. Dan kami berdoa bagi setiap yang terlibat dalam pelayanan ini, yang sudah menjalankan pelayanan ini dari permulaan, dari perancangan sehingga tiba pada waktu ini. Engkau telah menyertai mereka, para EJK yang terlibat, urus setia PMM, semua jemaat-jemaat sidang juga yang terlibat Bapa. Kami berdoa bagi mereka, Engkau menyertai mereka, Engkau memberkati mereka, memberikan mereka kesehatan, kekuatan yang baik sepanjang pelayanan konferensi kali kedua ini. Walaupun diadakan secara online Tuhan, tapi kami percaya Roh Kudus-Mu ya Bapa menyertai kami apabila kami melihat menonton pelayanan seperti ini pada masa ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada anak-anak-Mu dalam pelayanan pada tahun ini Bapa. Dan Kau bungkus lindungi kami Bapa, jauhkan kami daripada segala sakit penyakit ya Bapa. Terutama sekarang kami menghadapi penyakit COVID-19 ini Bapa. Kami percaya Bapa bahwa Engkau Bapa di sorga yang membungkus melindungi anak-anak-Mu, dijauhkan daripada segala sakit penyakit ya Bapa. Dan Tuhan kami berkati pastor yang sudah melayani dalam sesi yang ketiga ini Bapa. Engkau memakai dia Tuhan Yesus, pelayanan dia, keluarga dia, dimanapun dia berada ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu dan penuh ucapan syukur ya Bapa. Dan kami tangguhkan konferensi PMM ISAB kawasan kali yang kedua ini pada tahun yang akan datang Bapa. Dan terima kasih kami berkati setiap penyumbang-penyumbang yang menyumbang dalam pelayanan ini, dari segi masa, tenaga, keuangan mereka Tuhan. Engkau memberkati mereka dengan penuh kelimpahan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Rohmu atas kami untuk menjadi imam madrajani.
akan